Di Pulau Sumatera terdapat sebuah provinsi yang memiliki jutaan potensi yang bernama Provinsi Bengkulu. Dahulunya, Provinsi Bengkulu merupakan sebuah residen di bawah naungan Provinsi Sumatera Selatan. Seperti apa proses pembentukan Provinsi Bengkulu hingga menjadi sebuah provinsi dan cerita apa saja yang ada di dalamnya, berikut penelusuran tim Historia. Di tanah lintasan Bukit Barisan, di tengah keunikan tradisi dan budayanya, disinilah awal cerita terbentuknya sebuah provinsi yang disebut sebagai Bumi Rafflesia, Provinsi Bengkulu. Negeri yang terletak di bagian barat daya Pulau Sumatera ini memiliki sejuta kisah. Sebelum diakhiri dengan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, tanah Bengkulu tak lepas dari kekuasaan dan rakusnya para penjajah, mulai dari Belanda, Jepang, hingga Inggris. Pembuktian dari sisa kekuasaan para penjajah hingga saat ini masih dapat kita lihat dari beberapa situs yang mereka buat dan mereka tinggalkan. Dengan luas wilayah teritorial mencapai 19.788,7 km persegi, dengan panjang pantai mencapai 552 km, yang berhadapan langsung dengan Samudra Hindia, memiliki tanah yang subur, serta berbagai kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Sebelum masa perjuangan pembentukan sebuah provinsi, di Bengkulu terdapat banyak kerajaan-kerajaan kecil yang terbentuk berdasarkan etnis, seperti Kerajaan Sungai Lemau, Kerajaan Gedung Agung, Serawai, Selebar, Sungai Serut, dan kerajaan-kerajaan lainnya yang berada di bawah naungan Kesultanan Banten. Kemajemukan masyarakat di Bengkulu memang dapat dibedakan dari perbedaan etnis yang ada. Contohnya, beberapa suku keturunan asli seperti suku Serawai, suku Rejang, Pasemah, Lembak, Kaur, dan Enggano. Ditambah lagi oleh para penduduk pendatang dari berbagai daerah seperti Jawa, Sunda, Minang, dan sebagainya. Pemirsa, sekarang saya dan tim Historia sudah bersama dengan Bapak Agus. Beliau adalah sejarawan. Kita akan bertanya lebih banyak bersama beliau tentang Bengkulu. Oke, Pak, mungkin kita langsung jalan aja nih. Ngobrol-ngobrol masalah Bengkulu nih, Pak. Banyak yang mungkin penasaran karena banyak cerita yang simpang siur tentang Bengkulu. Kalau menurut pandangan Bapak sendiri sebagai sejarawan, sebenarnya Bengkulu dahulunya itu seperti apa, Pak? Kita bahas dari kerajaan-kerajaannya dulu nih. Ya, ini mungkin perlu saya luruskan. Iya, luruskan yang nggak lurus ya. Iya. Yuk. Masih banyak orang berpikir bahwa Bengkulu zaman dulunya itu adalah zaman kerajaan-kerajaan. Nah, mereka membayangkan kerajaan-kerajaan itu seperti kerajaan-kerajaan yang ada di Jawa sana. Kerajaan-kerajaan besar seperti itu Ya, kalau di Jawa kan sangat kerajaan-kerajaannya itu sangat feodalistis, benar-benar kerajaan gitu. Sesuai dengan struktur-struktur Ya, pemerintahan. sedangkan di Bengkulu, ya umumnya di Sumatera juga orang menyebutnya kerajaan-kerajaan. Tapi kerajaan dalam pengertian di sini bukan kerajaan seperti yang di Jawa, tapi kerajaan dalam pengertian adat gitu. Adat, berarti tidak sebesar yang itu ya Pak ya, tidak sebenarnya yang ada di bayangan orang Iya, selama ini. secara politik dan itu juga memang tidak merupakan sebuah kerajaan dalam pengertian politik ya, kerajaan feodalistik. Tapi di sini lebih kepada tanda petik komunitas adat. Komunitas adat. Memang gelar-gelarnya meniru-niru sepertinya kayak kerajaan. Makanya mungkin ya yang cuma mendengar cerita mengira itu benar-benar Iya, kerajaan. makanya ada kerajaan Sungai Serut, Sungai Lemo, Selebar, sampai ke Muko-Muko, Sungai Hitam gitu. Tapi semuanya itu adalah kerajaan tanda petik adat. Komunitas adat seperti yang Bapak bilang Iya. tadi ya. Nih, Iya. totalnya kita ada sebenarnya yang menurut Bapak sendiri ada berapa komunitas adat yang ada di Provinsi Bengkulu ini, Pak? Ya, secara garis besar
Secara garis besar saja kan ya. ada adat wilayah Sungai Hitam, Sungai Hitam. Sungai Lemo. Sungai Memang Lemo. induknya awalnya Sungai Lemo. Oh, dari Sungai Lemo itu pertama kali Nah, ya. jadi kemudian Oke. Sungai Hitam itu pemberian dari Sungai Lemo. Pemberian dari Sungai Lemo dari Kemudian- anakan, iya. anakan adat istilahnya. Kemudian ada juga Selebar. Selebar. Tapi dan termasuk juga Muko-Muko. Tapi keempat wilayah ini juga punya keunikan masing-masing. Salah satunya apa Pak Ya. keunikannya? Keunikannya mereka sama-sama mengaku Mengaku. keturunan dari Mojopahit. Nah, sekarang ini tepatnya kita hampir masuk ke gerbang kampung Cina, Pak. Ini katanya dulu disinilah pusat pemerintahan atau pusat kehidupan yang ada di Bengkulu untuk pertama kali. Menurut Bapak katanya nih, ini di sini pertamanya Cina karena memang di sini namanya kampung Cina, benar nggak sih seperti itu? Ya sebenarnya tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Kenapa tidak seperti itu? Jadi gini, ini kan pemekaran ketika Inggris sudah mendapat tempat di wilayah Bengkulu, Oke, kota ya, Bengkulu. Inggris yang Awalnya pertama kan kali. juga Inggris masuk di Bengkulu, ya kan? Setelah mendapat izin dari tanda petik panggilan Sungai Lemo itu Iya, kan yang punya wilayah adat gitu ya. Iya. Setelah itu juga berkembang dan akhirnya Inggris kan butuh tempat yang cukup mapan, Nyaman. yang Oh, iya, nyaman dan nyaman. memang dalam waktu yang lama. Karena itu awalnya kan dia menempati sebuah wilayah di benteng Fort York ya. Sebelum Fort Marlborough ini kan Fort Aha. York dulu. Oh, di mana itu, Pak? Iya di kalau sekitar Kampung Kelawi itu. Oh, di arah sana Iya. dulu ya. Pokoknya sekitaran tepi pantai, Iya. pesisir ya, Pak ya. Jadi karena ternyata bangunan Fort York itu tidak bertahan lama, Aha. Maka rapot pindahlah dan ke akhirnya sini. ditentukan di sini sekitar tahun 1714 ini sudah mulai membangun benteng yang Marlborough. yang cukup Marlborough. ya, Oke. yang diperkirakan dan sampai sekarang juga masih kuat gitu, masih kokoh. Masih kokoh benar Pak. Nah, Terlihat setelah- sekali gitu ya. Setelah Inggris establish di Kota Bengkulu kan dia pasti membangun sarana dan prasarana yang lain. Oke, masuk Nah, akhirnya- akal itu iya, ya Pak ya. akhirnya- Oke. Kota menjadi hidup ya, menjadi berkembang. Makanya ada kampung-kampung banyak sekali, termasuk salah satunya ini ada Kampung Cina. Iya, Kalau mereka dulu orang-orang Cina juga masih miskin. masih miskin. Ya sebagian dia ya sebagai penduduk yang miskin ya, Miskin. dia tidak punya tempat tinggal yang tetap juga. Tapi sebagian juga ada yang mulai berdagang ya, Berdagang ya. dengan Sampai sekarang itu pihak-pihak dikenal mereka pemerintah. sebagai pedagang ya Pak ya. Ya tapi Oke. semuanya awalnya para pendatang ini juga rata-rata kebanyakan memang mencari penghidupan yang Iya, lebih layak di meningkat sini dan ya. Oh, akhirnya oke. mereka mendapatkannya. Ya ini kan pusat pemerintahan ya. Iya. Benteng itu tidak sekedar sebagai pusat pemerintahan saja, tapi juga pusat ekonomi, juga pusat kota ya. Pusat kota. Sehingga Inilah segala macam, tumpuan ya. ekonomi Iya. Bengkulu pertama kali Iya, ya Pak ya. kalau kita Oke. bicara tentang kota Bengkulu, di sinilah sebenarnya pusatnya.